Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Bahasa Indonesia SDMI dengan materi Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Erika Pupista MPD. Untuk anggota kami yaitu Solihatus Sevia, Siti Masfaroha, dan saya sendiri Fathan Alifin. Mohon untuk teman-teman menyimak materi yang akan kami jelaskan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kompetensi inti kelas 4. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, simetris, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencemirkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi dasar, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Yang selanjutnya mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapatkan dari teks, lisan, tulis, atau visual. Yang selanjutnya itu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Selanjutnya menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku Astra. Yang selanjutnya itu mengenali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Selanjutnya mengenali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk yang terakhir yaitu mengamati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Selanjutnya pada bab ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ada nomor 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Yang ketiga, melapor hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Yang kelima, ada mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dan ada 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, selanjutnya ada substansi materi. Substansi materi ini terdiri dari tema 1 sampai tema 9. Untuk yang tema 1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang tema 2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, untuk yang tema 3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Tema 4,
menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti cerita, dongeng, dan sebagainya. Tema 5. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Tema 6. Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Tema 7. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Tema 8. Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang terakhir, tema 9. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD atau MI. Tema 1 yaitu menerangkan tentang indahnya kebersamaan. Penerapannya menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. Tema kedua selalu berhemat energi. Menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks lisan. Tema yang ketiga peduli terhadap makhluk hidup, seperti membuat pertanyaan, melakukan simulasi wawancara. Tema 4 berbagi pekerjaan, yaitu menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita, menilai cerita utuh. Tema kelima yaitu tentang pahlawanku, menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri, mengisi tabel KW, kenau apa yang diketahui, W apa yang ingin diketahui lebih lanjut setelah membaca teks. Tema yang keenam yaitu cita-citaku, menerangkan tentang mengamati dan berdiskusi dan mengidentifikasikan ciri-ciri puisi, membuat kesimpulan dan menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Tema yang ketujuh yaitu indahnya keberagaman negeriku. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bentuk tabel dan tempat memahami artinya. Tema yang ke-8 yaitu menerangkan tentang daerah tempat tinggalku. B. Membaca teks membaca teks cerita fiksi. B. Mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Dan yang terakhir yaitu tema 9, kayanya negeriku, yaitu menceritakan tentang melakukan wawancara dan membuat laporan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.